Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Ramadan. Nah, seseorang yang memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan, baik yang ditinggalkan karena udzur atau bukan karena udzur, wajib mengganti puasa di hari-hari yang diperbolehkan menjalankan puasa. Nah, adapun hari-hari yang tidak diperbolehkan menjalankan puasa atau tidak boleh qadha puasa, antara lain yang pertama hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasyrik yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian hari-hari yang sudah ditetapkan atau sudah ditentukan baginya untuk puasa nadar atau puasa karena ada janji. Kemudian hari Syak atau 30 Sya'ban, kecuali bagi orang yang sebelumnya telah membiasakan berpuasa seperti puasa sunnah Senin Kamis. Ada rukhsah atau keringanan dari Allah, yakni orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang lanjut usia atau orang yang sudah sepuh dan juga orang yang sakit. Nah, berdasarkan ijma, seseorang yang lanjut usia atau yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, baik puasa pada bulan Ramadan atau lainnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk mengqadhanya, tapi ia harus membayar fidyah yang diberikan pada orang-orang miskin sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas, orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia ini wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin tiap 1 hari. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang sedang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Berdasarkan firman Allah juga, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Nah, dan bagi mereka yang kira-kira masih bisa sembuh, maka wajib untuk mengqadhanya tanpa membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam keadaan lapar dan dahaga yang tidak tertahankan, atau seseorang yang tertimpa lapar atau dahaga yang tidak tertahankan lagi. Sekiranya kalau misalkan dia ini berpuasa, ini akan menemui kepayahan atau kelelahan yang luar biasa, nggak kuat istilahnya. Maka dia ini boleh untuk membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya. Bahkan ini bisa wajib membatalkan puasa jika menduga akan menemui madharat sehingga merusak syaraf tubuh. Firman Allah, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kemudian yang ketiga nih, dalam keadaan dipaksa. Mayoritas ulama ini berbeda dengan Syafi'iyah. Nah, mereka berpendapat bahwa orang yang dipaksa, maksudnya dipaksa ini adalah diperkosa, maka boleh membatalkan puasanya dan ia wajib mengqadhanya. Lalu jika ada seorang perempuan yang digauli secara paksa atau sedang dalam keadaan tidur, kemudian si perempuan ini disetubui, maka wajib mengqadha puasanya. Adapun ketentuan-ketentuan lain selain yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah pekerja berat. Imam Abu Bakar Al-Ajiri mengatakan bahwa jika dia mengkhawatirkan kondisinya karena pekerjaan berat yang dia lakukan, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadhanya. Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka ini tetap wajib berpuasa, dan jika ternyata di tengah hari dia tidak mampu lagi melanjutkan puasanya, baru dia boleh membatalkan dan wajib mengqadhanya. Nah, ini senada dengan firman Allah,
Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu karena sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 29. Kemudian yang selanjutnya penyelamat seseorang yang tenggelam nih lah. Ulama Hambali mengatakan bahwa ia boleh berbuka atau tidak puasa dan tidak wajib membayar fidyah jika tidak mampu menahan masuknya air. Jadi maksudnya menolong orang yang tenggelam itu tadi nggak kuat. Lalu kemudian ketika dia tidak bisa menahannya, maka diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian ada juga wanita yang menyusui atau wanita hamil. Nah, semua ulama sepakat tentang adanya rukhsah bolehnya wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun pendapat para ulama berbeda tentang cara mengganti puasanya. Kalau menurut Imam Hanafi, wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan baik karena mengkhawatirkan dirinya sendiri atau bayinya atau bahkan mengkhawatirkan keduanya, kewajibannya hanya mengqadha puasa yang mereka tinggalkan tanpa harus membayar fidyah. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separuh sholat dari musafir dan menggugurkan puasa saja dari wanita hamil dan menyusui. Pendapat Imam Hanafi ini sama dengan pendapat Imam Auza'i, Imam Zuhri dan As-Sauri, dan mereka sepakat tentang hal itu. Kemudian menurut Imam Maliki, wanita hamil yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kewajibannya hanya mengqadha puasa yang mereka tinggalkan tanpa harus membayar fidyah. Alasannya karena wanita yang hamil atau yang menyusui ini disamakan dengan orang yang sedang sakit. Penetapan hukum ini sesuai dengan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sedang sakit atau dalam sedang perjalanan, maka boleh baginya untuk berbuka dan wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, sedangkan wanita menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, kewajibannya mengqadha puasa yang mereka tinggalkan serta membayar fidyah berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini artinya wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya untuk membayar fidyah. Fidyahnya adalah memberi makan orang miskin. Nah, ini juga masih ada dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, maksud dari wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah yang berat melaksanakannya. Menurut Imam Malik adalah wanita menyusui dan orang yang sepuh ya atau orang yang tua renta. Sedangkan kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali, wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini wajib mengqadha puasa yang mereka tinggalkan tanpa harus membayar fidyah. Nah ini, tapi dengan catatan apabila tidak puasanya wanita tersebut karena mengkhawatirkan terhadap keadaan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri dan juga anaknya atau janinnya. Nah, hujah dari ketentuan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Nah, ini dalilnya masih sama-sama ini. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sedang sakit atau sedang dalam safar atau perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Lah, ini makna dari mengqadha. Lah, Imam Syafi'i ini menyamakan wanita hamil atau menyusui dengan orang sakit. Nah, sedangkan orang sakit itu pada ayat tersebut tidak diwajibkan membayar fidyah. Jadi faktor
wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa ini memang murni karena mengkhawatirkan janin yang dia kandung atau bayi yang ia susui. Maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan sebanyak harinya kemudian sekaligus membayar fidyah. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Baihaqi bahwa wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya maka mereka berbuka dan memberi makan orang miskin. Nah, hadis ini menjadi syarah terhadap Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut. Nah, berdasarkan perkataan Ibnu Umar, ketika suatu saat ditanya Ibnu Umar ini oleh wanita yang sedang hamil dan dia ini mengkhawatirkan anaknya. Lalu Ibnu Umar menjawab, berbuka tidak apa-apa, nanti gantinya memberi makan 1 mud gandum kepada orang miskin. Hitungan 1 mud ini sama dengan kalau dalam liter ya kita konversikan itu sebanyak 0,687 atau mudahnya 7 ons atau sekitar 3/4 kilogram makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i, tidak diperbolehkan mengeluarkan fidyah atau kafarot berupa uang atau makanan cepat saji. Berbeda dengan mazhab Hanafi, memperbolehkan membayar fidyah dengan cara makanannya dimasak dulu atau membuat makanan termasuk nasi kotak misalnya. Lalu kemudian mengundang fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Nah, hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ketika beliau sudah sepuh ya, sudah tua dan tidak kuat lagi untuk berpuasa. Maka kemudian Anas bin Malik melakukan hal tersebut. Tapi dengan catatan kalau ingin taklid mazhab Hanafi, maka semua aturannya harus mengikuti mazhab Hanafi sebagaimana cara pentasarrufan dan kadar yang harus dikeluarkan. Nah, dalam mazhab Hanafi ini ukuran fidyah adalah 1 sok, bukan 1 mud. Bahkan pembayaran fidyah dalam mazhab Hanafi dapat memilih antara 2 nih, bisa pakai setengah sok atau 2 mud yang setara dengan 1,9 kg gandum atau tepung, atau 1 sok atau 4 mud yang setara dengan 3,8 kg kurma atau anggur. Boleh dengan memberikan makanan sampai kenyang untuk makan pagi dan juga makan sore. Jadi 2 kali makannya sampai kenyang. Kemudian waktu mengeluarkan fidyah itu kapan? Silahkan boleh memilih. Boleh membayarnya di akhir bulan Ramadan atau setelah terbitnya fajar di setiap hari Ramadan yang ia tinggalkan puasanya. Lalu bagaimana kalau belum qadha puasa sudah datang Ramadan? Nah, ini ada beberapa pendapat tentang tanggungan puasa orang yang belum qadha puasa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Nah, berbagai pendapat para ulama. Yang pertama menurut Imam Hanafi, mengqadha sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan, baik menunda qadhanya ini karena uzur atau tanpa uzur. Pendapat Imam Hanafi ini berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ya, jadi begitu. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali mengqadha sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan, ditambah membayar fidyah bila menunda qadhanya karena tanpa adanya udzur. Kalau tadi tanpa udzur atau dengan udzur, kalau ini tanpa adanya udzur. Berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang memutus puasa di bulan Ramadan dan tidak mengqadhanya sampai datang kembali bulan Ramadan berikutnya, maka dia wajib berpuasa untuk hari itu. Kemudian baru puasa qadha dan memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Beda lagi dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Sa'id bin Zubair.
dalam kitab Madzahibil Arba'ah, tanggungan qadha puasanya berubah menjadi membayar fidyah, bukan lagi qadha puasa. Berdasarkan hadis Nabi, apabila tanggungan qadha puasa masih tetap atau belum dipenuhi hingga datangnya bulan puasa berikutnya, maka dia wajib membayar kafarat. Bagaimana cara mengqadha puasa yang telah lupa? Lah, ini siapa nih yang suka lupa hitungan puasa? Wajib mengqadha puasa ya di selain hari-hari yang ia yakini telah dikerjakan puasanya, terhitung sejak ia mulai balik. Nah, niat melakukan qadha puasa Ramadannya dengan tanpa ditentukan waktunya, baik hari ataupun tahunnya. Dalam kitab Az-Zawajir yang merupakan syarat-syaratnya taubat adalah menyesali maksiat yang telah ia perbuat karena meninggalkan ibadah di masa yang telah lalu, seperti meninggalkan sholat dan juga meninggalkan puasa. Maka supaya sah taubatnya nih, kalau dia mau taubat, maka harus diqadha dulu. Karena mengqadhanya ini diwajibkan sesegera mungkin, dan apabila ditinggalkan nanti bisa dihukumi fasik. Tapi kalau tidak diketahui jumlah yang wajib ia qadha, seperti dalam kasus sholat, karena lupa atau karena sudah terlalu lama tidak melaksanakan kewajiban ibadah itu, menurut Al-Ghazali dalam I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa wajib baginya mengingat-ingat atau memperkirakanlah setidaknya dimulai saat balik hingga saatnya dia taubat. Misalkan maksiatnya 5 tahun, lalu taubat, berarti ya dikira-kira 5 kali 29 atau 30 hari yang diqadha. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.